gambar yang ada di situ, grafik yang ada di situ, kira-kira apa yang akan kita pelajari di dalam dinamika pendudukan yang ketiga? Kita akan belajar tentang komposisi penduduk. Apa itu komposisi penduduk? Komposisi penduduk itu adalah pengelompokan penduduk atas dasar kriteria tertentu dan untuk tujuan tertentu pula. Di situ dikatakan atas dasar kriteria tertentu. Ada kriterianya, ada patokannya. Apa contoh misalkan? Kita mau menggolongkan berdasarkan dari jenis kelaminnya. Berarti kita harus tahu kriterianya dari jenis kelamin adalah laki-laki dan perempuan. Berarti berapa jumlah laki-laki, berapa jumlah perempuan. Kita mau menggolongkan berdasarkan kriterianya adalah pendidikan. Berarti kita harus tahu berapa jumlah yang sudah lulus SD, berapa yang sudah tamat SMP, yang sudah tamat SMA, dan seterusnya. Itu adalah kriteria tertentu. Nah, sekarang kalau kita berbicara tentang komposisi penduduk, kita akan bahas satu komposisi penduduk yang ini melibatkan dua kriteria, yaitu kriterianya adalah jenis kelamin dan kelompok umur. Ya, maka kita mengenal yang dinamakan dengan piramida penduduk. Ada 3 macam piramida penduduk. Yang pertama, piramida penduduk muda atau yang dinamakan dengan ekspansif. Tadi yang saya katakan komposisi ini melibatkan dua, yaitu dari kelompok umur, ini kelompok umur dan jenis kelamin. Maka piramida ini harus ada dua kriterianya, kelompok umur dan jenis kelamin. Yang pertama yang dinamakan dengan ekspansif itu adalah bentuk piramida penduduk yang bagian bawahnya, ini bagian bawahnya itu besar. Semakin ke puncak, semakin ke atas, itu semakin sempit. Maka bentuknya menjadi seperti limas atau segitiga. Nah, piramida ini menggambarkan apa? Menggambarkan bahwa penduduk dalam keadaan tumbuh. Jumlah kelahirannya di sini, jumlah kelahirannya besar dibandingkan dengan jumlah kematiannya. Dan piramida ini seringkali terdapat di negara-negara yang seperti Indonesia, yaitu negara berkembang. Kemudian yang kedua, piramida yang kedua adalah piramida penduduk tetap atau stasioner. Sekarang kalau kalian perhatikan, bentuk stasioner itu adalah tetap. Maka bentuk ini di bagian atas dan di bagian bawahnya hampir sama. Ini kalau kalian perhatikan, ditarik garis hampir sama. Maka membentuk seperti granat. Pernah lihat granat? Atau mungkin pernah lihat nanas? Nah, ini gambarannya adalah seperti itu. Cirinya apa? Cirinya adalah menggambarkan bahwa angka kelahiran, ini di sini angka kelahiran seimbang dengan angka kematian. Sehingga jumlah penduduk usia muda ini hampir sama dengan usia dewasa. Dan bentuk yang kedua ini banyak ditemukan di negara-negara yang maju. Oke. Kemudian yang ketiga, bentuk piramida yang ketiga adalah piramida penduduk tua atau konstriktif. Ya, kalau kalian perhatikan di sini bentuknya berbeda ya dengan yang kedua tadi. Kalian amatin, berbeda kan? Nah, bentuk piramida tua ini adalah bentuk yang di bagian bawahnya kecil, ini di bagian bawah kecil, sedangkan di bagian atasnya besar atau melebar, sehingga bentuknya seperti batu nisan. Kalau kalian pernah ke makam, pasti akan pernah melihat batu nisan ini. Kalau bentuknya batu nisan kan seperti ini. Ya, ini bentuknya batu nisan. Nah, cirinya apa?
Cirinya dari penduduk tua, piramida penduduk tua itu menggambarkan penurunan angka kelahiran. Jadi angka kelahirannya di sini semakin turun, ya, semakin turun. Ya, dibandingkan dengan angka kematiannya lebih tinggi. Sehingga yang terjadi apa? Jumlah penduduk usia muda lebih sedikit dibandingkan dengan usia dewasa. Maka jumlah penduduk ini akan mengalami penurunan. Ya, akan mengalami penurunan. Sekali lagi, piramida penduduk tua menggambarkan penurunan angka kelahiran lebih pesat dari angka kematian. Angka kelahirannya, penurunannya lebih pesat. Dan ini kalau kita melihat namanya batu nisan, berarti bisa menggambarkan kalau negara itu mengalami dan mendapat piramida yang ketiga, ya bisa dipastikan lama-kelamaan tidak punya penduduk, sehingga akhirnya negara tersebut bisa mati. Dan ini juga bisa dialami oleh negara-negara yang sudah sangat maju. Oke, itu dulu untuk pertemuan kita yang ketiga. Nanti kita akan bahas di dinamika kependudukan yang terakhir, yang keempat. Apa yang kira-kira yang akan kita bahas? Kita akan ketemu di dinamika kependudukan yang keempat.